Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian Masjid Taman Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, di negeri yang fana ini, di dunia yang akan kita dapatkan kehidupan yang abadi setelah kematian kita di dunia ini. Maka dari itu pada dasarnya kehidupan di dunia adalah kehidupan menanam. Dan apa yang akan kita tuai nanti sesuai dengan apa yang kita tanam di dunia ini. Maka dari itu perbanyaklah tanaman-tanaman kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia, sehingga kita akan mendapatkan dan memperoleh kesuksesan, penuaian hasil yang baik nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kajian kita pada malam kali ini mengenai fikih masih masuk dan kita bahas mengenai bab yang ada dalam kategori mengenai masalah azan. Kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana kaifiat-kaifiat azan dan juga kaifiat-kaifiat iqamah. Yang kita ketahui dari situ ternyata ada beberapa periwayatan-periwayatan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya di kalangan kaum muslimin dan juga dalam dunia Islam ini ada beberapa perbedaan dalam azan, walaupun lafadznya sama seluruhnya. Yang membedakan itu adalah jumlah dari lafadznya saja. Yang kita ketahui kemarin bahwasanya ada yang membacakan ataupun mengumandangkan azan tarji' syahadah, mengulang kalimat syahadat. Yang harusnya syahadat itu kepada Allah dan kepada Rasul cukup dua-dua. Nah, ini tambah lagi dua-dua. Diawali dengan suara yang pelan, yang ringan, dan yang keduanya dengan suara yang keras. Itu yang menjadi letak perbedaannya. Dan juga dalam qomat pun sama, ada perbedaan-perbedaan, namun kemarin terlewat, ada satu hal yang terlewat mengenai tata cara qomat yang terjadi di kalangan kita, khususnya di Indonesia. Ada yang memakai qomat di dalam takbirnya itu 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kesananya 1 kali, kecuali qad qomatis shalah 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ada yang memakai Allahu Akbarnya 1 kali, baik di depan ataupun di akhir. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, dia memakai 1 kali takbir. Dan ini bermuara pada pegangan hadis yang sama. Sebagaimana sahabat Bilal radhiyallahu an, beliau itu diperintahkan untuk ketika dia beriqamah an yashfa'al adzana wa an yutiral iqamah. Beliau itu diperintahkan untuk menggenapkan kalimat-kalimat dalam azan dan juga mewitirkan, mengganjilkan kalimat-kalimat di dalam qomat. Nah, ini adalah landasan hadisnya yang membuat perbedaan. Nah, yang jadi sudut perbedaannya ada di antara kita, para ulama kita, yang menyebut bahwasanya mengganjilkan ucapan lafaz dalam qomat itu adalah menguranginya, yang tadinya double 2-2, Allahu Akbar kan itu. Diulangi jadi 1 kali. Allahu Akbar cukup, itu yang namanya ganjil, itu ya pendapat yang Allahu Akbarnya 1 kali. Tapi yang menyebutkan Allahu Akbarnya tetap 2 kali merujuk dari lafaz azan itu sendiri. Azan kan ketika disebutkan genapnya itu dia azan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang disebut dengan genap. Maka dari itu ganjilnya itu kalimat Allahu Akbarnya terhitungnya, terdengarnya, terbilangnya adalah 2 kali, namun dalam 1 paket. Makalah disebut di situ juga diganjilkan. Nah, ini bukan suatu persoalan yang
terlampau harus kita istilahnya kekeh mengenai masalah ini. Dan kalau misalkan ada di antara kita yang mengamalkan satu di antara keduanya, dua-duanya ini memiliki landasan yang kuat, insyaallah. Namun kita kembali kepada kebiasaan, kepada tempat yang kita biasa laksanakan qomat dan juga azan, kita ikut kepada kebiasaannya. Kalau di sini 2 kali ya silahkan 2 kali. Kalau tempat lain 1 kali ya silahkan 1 kali. Itu mengenai qomat. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk mengenai hal-hal yang mesti diperhatikan bagi seorang muadzin dan juga orang yang mendengar azan. Sebetulnya kemarin itu sudah kita masuk mengenai bahasan apa yang harus dilakukan, ya apa yang harus diamalkan bagi orang yang mendengarkan azan. Ada beberapa poin inti bagi kita ketika mendengar azan. Yang pertama itu adalah menjawab azan. Menjawab azan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin itu sehingga engkau menjawab azannya dengan ucapan tersebut, kecuali di kalimat hayya 'alataini, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu dibaca dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Ataupun di kalimat taswib yang kemarin kita bahas, taswib itu apa? Ungkapan ketika muadzin membacakan, mengumandangkan as-salatu khairum minan naum. Jawabannya bervariasi. Yang pertama bisa jawab dengan as-salatu khairum minan naum, sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Yang kedua bisa jawab dengan bala minasyahidin. Ya, kami termasuk orang-orang yang menyaksikan, yang membenarkan. Ataupun dengan yang lebih spesifik, sodakta wa barorta. Bisa segitu. Bisa yang lebih panjang, sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Bisa kita pilih. Itu mengenai menjawab azan. Intinya itu. Yang kedua, ketika kita telah mendengarkan azan, kita menjawabnya, selesai azan kita baca sholawat. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika muadzin itu selesai dari azannya, sallu alayya, bersalawatlah kepada diriku. Nah, ini salawat. Jadi yang pertama itu adalah salawat. Namun ada yang memberikan penjelasan lebih dalam. Apa sih salawat yang harus kita baca dalam setelah azan itu? Yang pertama, baca salawat inti. Maksudnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup segitu? Nggak apa-apa. Kalau mau ditambahkan dengan yang lebih panjang, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh. Mau yang lebih panjang lagi, salawat Ibrahimiyah? Boleh. Seperti dalam ketika kita tasyahud awal dan akhir, yang akhir khususnya seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Itu boleh kita baca. Intinya salawat. Nah, ada juga yang berpendapat membaca salawat itu bukan di akhir saja, tapi di sela-sela mendengar adzan. Di sela-sela mendengar adzan ini kita boleh. Misalkan ketika muadzin menyebutkan Allahu Akbar, kita itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ikuti seperti itu. Dari setiap sela-selanya kita boleh tambahkan sholawat. Itu tata caranya. Selanjutnya jamaah sekalian, mintakan wasilah untuk Nabi SAW karena Nabi yang memintanya kepada kita selaku umatnya. Yang dimaksud minta wasilah di sini adalah baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Hadis periwayatan Bukhari sampai situ. Kalau hadis periwayatan Imam Baihaqi ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Di dalam hadis An-Nasa'i ditambahkan lagi wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah. Ditambahkan dengan kata itu di tengah-tengah doanya. Baca doa setelah azan. Selanjutnya, setelah itu jamaah sekalian, ternyata Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Doanya doa tentang apa? Sebetulnya bebas, mau doa tentang apa saja. Di antara waktu setelah azan sampai dengan qomat, itu adalah waktu yang istijab. La yarud, Allah tidak akan menolak mengenai doa ini.
Jadi itu kesempatan kita, peluang kita untuk menambahkan dan memperbanyak doa-doa kita. Tapi di dalam periwayatan yang lebih khusus lagi, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk berdoa. Intinya dari dua hal. Pertama, al-afwa, minta ampunan dari Allah. Yang kedua, al-afiyah, minta kesehatan, intinya keselamatan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Biasanya kita bisa baca dengan ungkapan doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu intinya. Cukup ini, tambahkan dengan doa-doa yang lainnya. Dan juga di periwayatan lebih khusus lagi, Nabi SAW mengajarkan ada doa yang khusus dibaca ketika setelah azan maghrib. Ini ada doa sunnah. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Itu doa yang dibaca ketika maghrib. Ini bisa dipakai juga untuk subuh. Cuman dengan ungkapan dan redaksi yang diubah, yang dibalikan. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atika faghfirli. Ini bisa dibaca. Insyaallah, ini secara ringkasnya seperti ini. Secara lebih spesifiknya kita akan langsung baca mengenai periwayatan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Fiqhus Sunnah. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengisyaratkan kepada kita, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ini hadis yang pertama. Kata Nabi SAW, ketika engkau mendengarkan suara azan, maka ucapkanlah sebagaimana orang yang azan itu, dia mengucapkan lafaz-lafaz azan. Itu inti yang pertama, kita harus menjawab azan. Nah, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menjawab azan. Ada yang menyebutkan hukumnya itu wajib, harus. Kalau dalam keadaan yang memungkinkan, kecuali dalam keadaan sholat, la yutabi'uhu. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau sholat itu kita tidak boleh mengikuti bacaan seorang muadzin, nggak boleh menjawab. Ataupun dalam keadaan sedang bermulamasa ataupun melakukan hubungan suami istri, terdengar azan, itu tidak boleh dibaca. Ataupun fil hammam, di dalam toilet, tahan dulu. Tapi kalau kita sudah selesai dari amalan-amalan itu dan masih terdengar suara azan, maka kita wajib untuk mengikutinya. Saya masuk WC, udah hayya 'alas shalah, saya keluar. Dapat tuh jawaban lumayan, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kita jawab yang sisanya saja. Itu yang mengatakan bahwasanya menjawabnya itu wajib. Nah, ada yang kedua menyebutkan menjawabnya itu sunnah muakkadah. Kenapa menyebutkan sunnah muakkadah bukan wajib? Karena ini terjadi di zaman Rasul SAW. Pada saat itu Rasul SAW belum datang ke masjid. Ketika azan belum datang ke masjid. Satu saat Rasul belum datang ke masjid. Setelah itu para sahabat itu ketika ada yang azan masih ngobrol, masih asik ngobrol seperti itu. Dan mereka tidak ditegur mengenai hal tersebut. Tapi ini tidak dijadikan satu kebiasaan di kalangan mereka. Menunjukkan bahwasannya ada orang yang menjawab, ada orang yang tidak menjawab azan itu. Yang menjadikan bahwasannya ini bukan wajib secara penuh. Nah, jadi sunnah muakkadah. Seperti itu jamaah sekalian. Pertanyaan selanjutnya yang lebih pelik lagi. Kalau kita di zaman sekarang, ternyata masjid itu bukan 1-2, tapi banyak. Dan yang azan itu banyak pula memakai suara pengeras yang sama-sama keras. Apa yang harus kita jawab? Mana dulu yang harus kita jawab? Nah, Syekh Ibnu Abidin di dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya inti dari satu perintah mengikuti kepada kaidah usul itu kita wajib hanya menjawab dari satu azan yang kita pilih. Bagaimana cara memilihnya? Yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita. Nah, kita ikuti, kita jawab itu. Kalau mendengar jawab itu. Tapi kalau misalkan kita sudah selesai menjawab itu, masih diperbolehkan juga untuk menjawab azan-azan yang lainnya selama kita mampu.
Jadi intinya kalau kita nih dengar azan Isya nih, nanti ada yang duluan dari sana, ada duluan dari sana, kita belum. Kita pilih satu yang paling dekat dulu. Ketika udah selesai, boleh ketika ada azan lain yang masih berkumandang, kita ikuti dalam hati, menjawabnya dalam hati, tidak apa-apa. Jadi intinya selesaikan dulu satu perintah. Itu jamaah sekalian dalam menjawab azan. Bahkan ini sahabat Umar radhiyallahu an menyampaikan satu hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau orang yang dia menjawab kalimat azan per azannya itu, kata per katanya itu dengan apa yang kita biasa lakukan, maka kata Umar bin Khattab merujuk kepada hadis Nabi SAW, kalau orang itu menjawabnya dari min qalbihi, benar-benar tulus, datang dari sanubari dan hati yang terdalam, dengan keridhaan dan kepasrahan, keyakinan dengan ucapan-ucapan itu, dakhalal jannata, orang itu dipastikan bisa masuk ke dalam surga. Jadi menjawab azan itu adalah salah satu amalan yang membuat diri kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai diremehkan seperti itu. Harus kita usahakan. Dakhalal jannah. Itu adalah mengenai jawaban-jawaban seseorang ketika mendengar azan. Selanjutnya jamaah sekalian, di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la haula wala quwata illa billah. Ungkapan la haula wala quwata illa billah dan termasuk di dalam jawaban kita ketika mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kata Abu Musa al-Ash'ari, kanzun min kanuzil jannah. Itu adalah satu ungkapan yang ketika seseorang membacakannya, dia akan mendapatkan satu tempat, satu bangunan yang ada di di antara bangunan-bangunan yang ada di surga. Nah, jadi ketika seseorang membacakan itu, dia itu sebetulnya secara tidak sadar dia sedang membangun satu bangunan yang ada di surga yang akan dia nanti tempati selanjutnya. Ada juga arti asal dari kanzun itu adalah satu bangunan yang biasa diisi dengan barang-barang berharga. Gudang-gudang tempat perhiasan itu biasa disebut itu. Ketika kita menyebutkan la haula wala quwata illa billah, sebetulnya kita sedang membangun itu kekayaan-kekayaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya jamaah sekalian, ini mengenai poin yang kedua. Dianjurkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai azan itu dikumandangkan. An yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam uqbal adzani bi ihdas sayyil wiradah thumma yas'alullaha lahul wasilah. Nah, ini bisa disatu paketkan. Salawat, setelah salawat langsung disambung dengan doa setelah azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina," ketika engkau mendengar seorang muadzin mengumandangkan azannya, faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya, ikuti jawab azan itu, thumma sallu alayya, kata Nabi, bersalawatlah kepada diriku. Fa innahu man shalla alayya salatan, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali saja salawatnya, sallallahu alaihi biha ashrun, Allah akan bersalawat untuk orang itu 10 kali. Dibalasnya 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan penjabaran. Bagaimana sih bentuk salawatnya Allah kepada hambanya, kepada kita? Salah satu jawabannya, penjabaran dan penjelasannya itu, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hambanya itu dengan memuji-muji hamba tersebut di hadapan seluruh para malaikatnya. Memuji-muji hambanya. Otomatis kalau misalkan Allah sudah memuji hambanya di hadapan para malaikat, malaikat pun akan ikut mendoakan kepada hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup dengan satu kali sholawat. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau sering? Wah, luar biasa. Ini adalah amalan yang ringan namun memberikan efek dan dampak yang luar biasa. Setelah itu, setelah bersolawat, anjuran yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sallallahu li al-wasilah." Ini lebih spesifik. Rasulullah SAW meminta kepada kita agar kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diriku, untuk Nabi Muhammad SAW, maksudnya al-wasilah. Nah, ini adalah al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Nabi SAW melanjutkan, fa innaha, sesungguhnya wasilah itu manzilatun fil jannah, adalah satu tempat yang ada di surga. Satu tempat yang khusus yang ada di surga, la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak diperuntukkan bagi orang-orang selain
hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan Nabi SAW berharap sekali bahwasanya Nabi lah yang akan menempati al-wasilah, kedudukan yang tinggi itu. Kita bantu Rasulullah SAW keinginannya sehingga terwujud dengan cara apa? Memberikannya wasilah. Wasilah di sini adalah doa yang ada dalam doa setelah adzan. Ditambahkan lagi oleh Rasulullah SAW, faman sa'alallaha li al-wasilah, maka siapapun orang yang dia itu memintakan kepada Allah wasilah untuk diriku, tempat yang khusus itu, halat lahu syafaati. Kata Nabi, orang tersebut akan dihalalkan untuk mendapatkan syafaat diriku kelak. Luar biasa jamaah sekalian. Kita bersolawat, Allah langsung kasih tuh. Muji-muji kita hamba. Ketika kita doakan dengan doa wasilah, maka Nabi SAW menjanjikan syafaat untuk kita. Ini ada dalam satu doa, yaitu doa setelah adzan. Luar biasa. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, jamaah sekalian, bagaimana cara kita untuk berdoa dengan doa wasilah ini ternyata dijelaskan dalam hadis Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau ketika hina yasma'un nida, ketika mendengarkan adzan itu selesai, beliau membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Saya akan tulis doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ini satu kalimat. Ya Allah, Rabb diriku yang memiliki dakwah at-tamah, yang memiliki seruan, panggilan dengan panggilan yang sempurna. Para ulama memberikan penjelasan. Maksud dakwah at-tamah di sini adalah dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam azan. Azan itu adalah lafaz yang mulia. Disebutkan da'watit tamah was-salatil qa'imah, dan salat di sini adalah salat wajib yang akan dilaksanakan, yang akan ditegakkan. Apa isi dari permintaannya? Ati Muhammadan al-wasilah. Nah, ini permintaan yang pertama. Ya Allah, wahai Rabb, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Nah, kalau tulisannya Pak, di sini tidak ada ni-nya. Kan kalau kita baca ati Muhammadanil wasilah, kan gitu ya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena ada tanwin bertemu dengan alif lam. Maka dari itu disambung dengan nun wisal. Atau nun wiqayah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Selanjutnya, berikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan. Keutamaan. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan keutamaan yang tidak diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh amal dan pengorbanannya ketika hidup di dunia. Wa ba'athu maqamam mahmudan. Nah, ini kita permintaan yang ketiga kepada Allah. Ya Allah, bangkitkan nanti Nabi Muhammad SAW maqamam mahmudan. Maqam itu adalah satu tempat. Mahmud itu yang sangat terpuji. Nah, maksud dari maqaman mahmudan di sini apa jamaah sekalian? Nabi SAW itu akan menempati maqam, posisi dan keadaan yang diperbolehkan untuk memberikan syafaatnya. Di antara awal dari syafaat Nabi SAW itu adalah dengan memberikan al-hud ataupun memberikan telaga yang disebut dengan telaga Kautsar. Nah, ini salah satu awal dari maqaman mahmudan. Ketika nanti di padang mahsyar, orang-orang itu akan mencari kepada siapa yang dapat membantu dirinya untuk
melewati hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat itu seperti itu. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak dapat memberikan bantuan. Datang kepada Nabi Idris, begitupun Nabi Idris. Seluruhnya sampai dengan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari maqamam mahmud, dan mudah-mudahan Allah itu memberikan tempat yang terpuji kepada Nabi Muhammad SAW. Alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Ini doa inti dari doa setelah azan yang kita minta kepada Allah. Dan ketika kita sudah membaca itu, kita akan dihalalkan oleh Nabi untuk mendapatkan syafaatnya nanti. Selanjutnya jamaah sekalian, kita masuk kepada berdoa. Setelah doa yang tadi, kita boleh untuk berdoa dengan doa yang bebas. Boleh berdoa dengan doa yang bebas. Karena apa? Kata Nabi SAW, la yarudid du'a bainal adhani wal iqamah. Allah itu tidak akan menolak doanya seorang hamba yang ketika dia berdoa itu berada di antara waktu azan dan juga qomat. Kitamanya 10 menit lah kalau di kitama. Setelah rizki selesai, asam selesai azan. Nah, itu adalah waktu di mana Allah tidak akan menolak doa seorang hamba. Maka dari itu perbanyaklah doa di waktu tersebut. Selanjutnya, ada yang bertanya langsung kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, madza naqulu ya Rasulullah? Apa yang harus kita minta? Apa yang harus kita ucapkan dalam waktu itu ya Rasulullah SAW? Kata Rasul, sallallahu al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah oleh kalian al-afwa, ampunan, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan juga kesehatan, keselamatan hidup di dunia, baik hidup di akhirat. Itu adalah yang lebih spesifik. Jadi minta tuh intinya itu dulu, ampunan dan juga maghfirah. Setelah itu silakan minta apapun, sebagaimana yang diadukan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW. Kata seorang sahabat ini, beliau menyebutkan, seorang muadzin itu yufaddilunana. Innal muadzinina yufaddilunana. Seorang muadzin itu lebih baik, diberikan keutamaan Allah dari Allah dibandingkan kami yang tidak azan. Kan gitu, mengadu. Rasul nu azan mah kenging seueur tuh jaminan-jaminannya seperti yang sebutkan kemarin ya. Luar biasa. Terus untuk kita apa? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaquluna." Pertama, kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan juga, fadilah juga, jawab adan eta nu leres-leres, regepkeun jawaban adzan itu. Fa idzan tahaita fasal tu'tihi. Kalau sudah jawab selesai, kamu berdoa, setelah itu kamu minta apa saja, tu'tihi, pasti Allah akan berikan. Sok. Nah, maka dari itu masih ada kebaikan yang kita dapatkan walaupun kita tidak menjadi seorang muadzin. Nah, dan selanjutnya jamaah sekalian, ada yang lebih memberikan informasi kepada kita juga. Sanatani la turaddani. Ada dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ad-du'a'u indan nida, doanya seseorang setelah azan itu, wa indal ba's, dan doanya seseorang ketika dihimpit satu kondisi yang menyulitkan. Salah satu gambaran dari kondisi yang menyulitkan itu adalah apa? Hina yalhamu ba'duhum ba'dha. Ketika di antara dua kelompok itu saling serang menyerang. Itu adalah salah satu kondisi yang menghimpit. Maka dari itu dalam perang, dalam qital itu adalah momen di mana pintu langit itu dibuka untuk mendengarkan seluruh doa-doa dari para kaum muslimin. Jamaah sekalian. Dan yang selanjutnya ada doa yang khusus ketika maghrib. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu istri Nabi SAW. Bahwasanya Nabi pernah mengajari dirinya untuk membaca salah satu doa ketika selesai maghrib. Allahumma inna hadza iqbalul lailik. Ya Allah, sesungguhnya saat ini itu adalah di mana datangnya malammu. Ketika maghrib kan masuk malam. Wa idbaru naharik, dan beralihnya, hilangnya siangmu. Wa aswatu du'atik, dan saat ini juga didengarkannya seluruh
yang memanggil-manggilmu, seruan-seruanmu, azan-azanmu dikumandangkan. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Inti dari doa ini meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca di waktu subuh dengan kalimat yang diubah. Allahumma inna hadza iqbalu naharik, diganti datang siang, hilang malam, diperdengarkan seruan-seruan azan memuji Engkau. Faghfirli, Allah ampunilah aku. Ini adalah yang harus kita baca ketika kita mendengar azan. Itu kewajiban bagi kita. Sekarang apa hal-hal yang mesti diperhatikan bagi seorang muadzin? Ini setidaknya ada 7 poin. Lumayan cukup panjang rezekinya. Inti dari syarat orang sah itu azan, pertama dia harus seorang muslim, sama seperti sholat ya, akil dan balik. Intinya taklif. Yang pertama, seorang muadzin dianjurkan azan dalam kondisi yang tahir. An yakuna tahiran min hadatsil asghari wal akbar. Jadi dalam keadaan suci. Ini yang pertama. Ini yang anjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu la yamna'uni, tidak ada hal apapun yang menghalangi diriku. Untuk apa? An adzkurullaha, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi tahurah, kecuali diriku itu tidak sedang dalam keadaan yang suci. Ini adalah landasan pertama. Tapi para ulama menjabarkan, maksud suci di sini enggak mutlak. Kalau dalam kondisi tertentu seorang muadzin itu sudah masuk azan dan ternyata belum dalam keadaan suci, boleh mengumandangkan azan. Nah, ini jaza. Jaza itu para ulama itu membolehkan seseorang untuk berazan tanpa kondisi suci. Namun kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i membolehkan jaza ma'al karaha. Ada makruh menurut Imam Asy-Syafi'i, tapi adanya diperbolehkan dan sah. Tapi menurut imam yang lain, jaza ma'adamil makruh, tidak makruh, jadi enggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan suci ini lebih lebih afdal dan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama suci. Yang kedua, ketika azan itu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Dalam posisi berdiri. Menghadap kiblat dalam posisi berdiri. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh seluruh muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya itu ketika mengumandangkan azan yastaqbilunal qiblah. Menghadap seluruhnya ke kiblat. Nah, kecuali kalau misalkan kita tidak tahu di mana arah kiblat ya. Seperti seorang penggembala di tengah sohro, padang pasir yang tidak tahu arah kemana, dan dia mungkin belum tahu letak-letaknya daerah situ, dia boleh menghadap kemana saja yang dia yakini itu adalah arah kiblat. Selanjutnya jamaah sekalian, bagi seorang muadzin itu harus mengumandangkan azan itu dengan suara yang lantang, suara yang keras. Ente gegernya mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dengan suara yang terbaik, dengan suara yang dikeraskan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dibantu dengan pengeras suara, sehingga tidak terlalu memberatkan bagi seorang muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana munfaridan, kalaupun misalkan dia sendirian, tidak ada siapapun di situ, tetap azannya itu wajib untuk dikeraskan. Ini wajib untuk dikeraskan. Tidak ada hadisnya yang lebih lengkap. Yang keempat, ini ada yang sunnah yang alhamdulillah kalau Arizki di sini Asamsu mungkin sudah biasa melakukannya. An yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi wa sadrihi, untuk menoleh. Menolehkan apa? Menolehkan kepalanya pertama, unuknya, lehernya, dan juga sadrnya, dadanya. Menolehkan ke kanan. Ketika khusus lafaz yang dibacakan, hayya ala sholah. Dan noleh ke kiri ketika hayya alal falah.
Jadi hayya 'alas shalah ke kanan gitu. Hayya 'alas shalah ke kanan lagi, hayya 'alal falah ke kiri lagi seperti itu. Dan yang kelima, seorang muadzin pun ketika azan itu harus santai. Kalau azan itu, ini untuk azan ya. Azan itu santai, maksud santai di sini an yatarassal, yang dimaksud dengan an yatarassal di sini adalah dia jeda setiap lafaz demi lafaznya. Azan khusus karena di antara jeda itu memberikan kesempatan bagi yang mendengarkan untuk menjawab azan. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak memberikan kesempatan bagi kita. Tapi kebalikannya, kata Nabi SAW, kalau dalam iqamah an yuhdhir, untuk mempercepat ritme dalam qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Nah, jadi tidak diberikan jeda seperti itu. Ini yang harus dilakukan. Nah, pada selebihnya mungkin kita akan langsung bahas dalam hadis-hadisnya. Para jamaah sekalian, kalau yang tohir sudah jelas insya Allah. Nah, yang kedua itu mengenai menghadap ke kiblat, mustaqbilal kiblah. Ini apa yang direkam oleh para sahabat. Wadzalika anna muadzanai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keadaannya muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan ada dua muadzin. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Kanu yu'adzinuna mustaqbilil kiblah. Mereka itu azannya itu sambil menghadap ke kiblat. Fa in akhalla biistiqbalil qiblah karahalahu dzalika wa sahha. Kalau misalkan memang ada orang yang azannya itu tidak menghadap ke kiblat, nah, ini adalah hal yang dimakruhkan. Tapi azannya tetap sah seperti itu. Wa sahha, azannya tetap sah, tapi ada makruh di situ. Yang selanjutnya ini dengan suara yang lantang. An yarfa'a sautahu bin nida wa in kana munfaridan fi shahra. Orang itu ketika azan harus dengan suara yang kencang, suara yang lantang, suara yang terbaik. Nah, walaupun dia keadaannya sendirian dan di tengah-tengah padang yang tidak ada orang sama sekali. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Aku itu sangat mencintai seorang gembala yang sedang menggembala hewan peliharaannya. Fa idza kunta fi ghanamika, kalau engkau sedang berada dalam pemeliharaan ghanam tenaon embe, domba-dombamu, farfa' sautaka bin nida, maka ketika engkau adzan itu waktu salat datang, suaranya keraskan. Fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak ada orang yang mendengarkan dari suara azan itu. Mungkin dari bangsa jin enggak ada yang dengar karena dia sendirian, ataupun dari bangsa manusia ataupun siapapun yang tidak mendengar itu, tapi tetap azan itu akan menjadi syahida lahu yaumal qiyamah, akan menjadi saksinya orang itu di hari kiamat. Maka orang yang azan ini dia akan menjadikan persaksian dari azannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang berada di dalam masjid yang mendengarkan azan, yang ikut menjawab azan itu adalah salah satu bukti kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang selanjutnya, hendaklah untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini memang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengumandangkan azan. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, fi hadhil kaifiyah hiya asahhul kaifiyat. Jadi, para jamaah sekalian, menoleh kanan dan kiri ini adalah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada 3 kaifiyat sebetulnya. Pertama, itu seperti yang disebutkan di sini. Hayya 'alal falah. Nah, balik lagi. Hayya 'alal falah. Kaki tetap arah ke kiblat. Yang bergerak hanya toleh saja. Falah, ini sedikit, ini menoleh. Hayya 'alal falah ke kiri, hayya shalah ke kanan. Nah, setelah itu yang cara kedua, dia menoleh dulu langsung ke kanan dulu. Hayya, nah, itu dia hadapkan dulu ke kanan. Untuk hayya shalah, hayya falah ke kiri dulu. Seperti itu.
Ada cara yang ketiga. Jadi sepanjang hayal falah, hayal salah itu jadi seperti ini. Hayya 'alal falah. Nah, berhenti balik laginya di tengah-tengah. Ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, yang paling kuat itu ketika noleh selesai di sini balik lagi. Itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Tapi ada yang mengomentari masalah ini. Kalaulah memang itu dilakukan di dalam ruangan dengan pengeras suara, nah, tidak perlu menoleh sampai ke belakang, sampai jauh. Nolehnya jangan terlalu jauh. Malah kalau terlalu jauh, mungkin si mic-nya akan jauh dari dirinya. Jangan terlalu jauh, sedikit saja. Bahkan Imam Ahmad itu memakruhkan, nggak boleh. Kalau di menara, itu baru boleh menghadap ke kanan, ke kiri. Sehingga apa? Ahlu jihatain, orang-orang yang berada di bagian bumi yang sebelah kanan dan ke kiri, semuanya terdengar azan. Ataupun diperbolehkan kalau tidak dengan pengeras suara, azan itu sambil berputar-putar, ngarah ke kanan, ke kiri, biar ketahuan seluruhnya penduduk kampung itu. Nah, itu diperbolehkan kalau tidak memakai mic. Terjadi kalau misalkan kita di sini mati lampu, nah boleh azan itu tidak selalu di sini, tapi di luar. Atau misalkan di dinding, di kaca gitu ya, biar pokoknya lebih terdengar. Inti dari azan itu syiar untuk memberitahukan waktu datangnya sholat. Gitu. Nah, yang selanjutnya jamaah sekalian, ini an yatarassal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu ketika hendak dia azan itu, dia santai dalam azannya. Dia santai dalam azannya, berikan kesempatan orang-orang itu untuk menjawab azannya. Bahkan, nah ini yang lebih penjelasan yang lebih lagi. Kalau di dalam azan, sebetulnya ketika kita mendengar azan itu masih boleh orang-orang itu untuk ngobrol. Kalau ngobrol itu tidak benar-benar dilarang. Misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam, kumaha damang, lagi ada. Tapi ketika azan selesai kita jawab dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngobrol masih seperti itu boleh, karena ini terjadi di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya seperti itu. Tapi kalau benar-benar mendengar qomat, itu nggak boleh ada lagi yang ngobrol. Kalau qomat. Sebagaimana yang ditanyakan kepada sahabat yang senior, sahabat Anas radhiyallahu an. Ar-rajulu yatakallamu fi adzanihi. Bagaimana pendapat engkau apabila ada seorang laki-laki yang dia itu ngobrol ketika azan berlangsung? Faqala, itu boleh-boleh saja. Faqila yatakallamu fil iqamah, kalau ada orang yang ngobrol-ngobrol di qomat gimana? La, itu enggak boleh. Nah, jadi ini adalah yang lebih spesifik lagi. Kalau azan masih diperbolehkan, walaupun tetap harusnya sudah semuanya menjadi tenang, tidak riuh. Jamaah sekalian, barangkali itu adalah beberapa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan ketika kita menjadi seorang muadzin ataupun kita menjadi seorang mustami yang mendengarkan azan. Nah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan itulah yang akan nanti membuat kita untuk bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup saja pengajian kita pada mohon. Ya. Mohon. Ya. Sendiri. Apakah kita harus qomat dulu sendiri atau harus sholat asar? Apakah qomat dulu? Qomat dulu kita sendiri. Ataukah langsung sholat saja? Langsung sholat asar aja. Sendirian? Sendiri. Oh. Yang di rumah kadang-kadang kan Oh iya. Ya. Kalau sendirian bisa langsung sholat. Boleh langsung sholat. Tapi kalau berdua dan ada yang menjadi imam dan makmum, itu disunahkan untuk qomat dulu. Nah gitu Pak, insyaallah. Nanti kita pun akan bahas mengenai itu yang lebih rincinya. Terima kasih Pak Ferry, insyaallah. Cekap Pak Ferry nanti. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.